sabar yo. Aku mau nyiapin bahan-bahannya dulu. Iki namanya tanaman brotowali, Lur. Mereka termasuk tanaman semak berkayu. Biasanya brotowali tumbuh memanjat dengan cara membelit. Loh. Wis entuk bahan kabeh, Mbak. Wis iki, Nduk. Apa wae to? Ana godhong kates. Sik. Ya, Godhong kates wis. mauni. Wis. Karo Pare wis. pare. Sik, kurang siji. Apa kuwi, Nduk? Pace. Pace. Heeh. Golek saya ning kono. Hah. Nang kono kae ono aku roh wit. Yo, golek sik yo. Wah ra yo. Wis teri kono sik. Yo. Sik tani. Masih ada yang kurang, Lur. Aku harus nyari pace alias mengkudu. Mbak Kiki, halo wite. Wis mateng-mateng. Oke. Nah, Mbak Kiki di sini aja ya. Nggih. Nanti tak petik, tak lempar ditangkap ya. Oke, Nduk. Pace tumbuh di dataran rendah dan beriklim tropis. Tanaman iki bisa tumbuh sampai 6 meteran. Tapi batang pohonnya nggak begitu kuat. Saat kering lebih mudah patah. Jadi mesti hati-hati banget kalau mau ngambil buahnya, Lur. Buah pace muda warnanya masih hijau ya, Lur. Makin tua buahnya akan jadi kuning. Buah pace dipercaya menyembuhkan banyak penyakit. Mulai dari jantung, kolesterol, diabetes, sampai kanker. Jos to, Lur. Tapi yo harus tahan dengan rasa pahit dan aromane. Cukup, Bro. Cukup, Dul. Ayo. Wes. Yo, tak bedon. Hati-hati lo. Yo. Bahan untuk tantangan hari ini sudah kekumpul semua. Ada brotowali, pace, daun pepaya, pare, dan biji mahoni. Kebayang pahit itu? Opo lebih pahit kisah hidupmu, Lur? Brotowali nih dipotong dadu dulu yo. Nah, kalau biji mahoni harus dilepaskan dulu dari cangkangnya. Iki juga sering jadi minuman herbal karena kandungannya bagus untuk kesehatan. Setelah dipotong, brotowali langsung direbus. Nanti aku mau ambil sari patinya. Oh iya, buah pacenya nggak perlu dimasak, cukup dihaluskan. Gampang kok, soalnya daging buah pace sangat lunak dan mengandung banyak air. Supaya lebih cepat hancur, aku potong-potong dulu yo. Kalau sudah halus, langsung diperas pakai kain. Daun pepayanya juga sama, Lur. Ditumbuk dulu, baru diambil sari patinya. Lagi? Udah jadi belum? Udah dingin, Nduk. Coba cicip. Weh, pahitnya istimewa iki. Mantep nih. Wes mantap. Yuk kita siapin yuk. Oke. Buat challenge-nya. Oke. Yuk.
jus mengkudu, pare, daun pepaya, biji mahoni, dan saripati brotowali siap jadi tantangan, Lur. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini saya sudah masak jamu, makanan dan minuman sehat, tapi rasanya ajib banget. Nah, ini saya mau ngadain challenge nih untuk memakan 5 varian jamu atau makanan sehat ini. Siapa yang berani kalau berhasil sama habis semua dapat hadiah dari saya. Ternyata banyak juga yang berani nyoba tantanganku. Sip tenan iki. Langsung mulai saja yo. Boleh minta dukungan yang lain. Aku pengen tahu sekuat apa Pak Lili bisa menyelesaikan tantanganku. Oke. 3, 2, 1. Ayo monggo. Oke. Ayo Pak. Enggak pahit kan? Cuman pare kok. Kayak imun. Was. Rasa pahitnya pelan tapi pasti, Lur. Tapi kalau dari ekspresi wajahnya kok masih kuat minum jus pare yo. Ya, tinggal dikit aja. Wah, ternyata tantangan pertama berhasil. Oke Pak, lanjut daun pepaya. Dikit-dikit aja daripada yang muntah lo, Pak. Oh enggak, enak ini pepaya. Oh iya, Pak, segera. Wes, man, dikunyah nggak boleh langsung ditelan loh. Sing bener Pak, bilang manis tapi mukanya udah kayak mual ya, Lur. Nah, kalau sudah ditelan, Wah, habis juga, Lur. Sekarang minum sari pace. Oke, Tiga ya? ketiga sudah aduh. Enggak blended langsung ya? Oh enggak, sedikit dirasain baru telan. Berarti 4 kali lah. 4 kali ya? 4 kali Pak. Iki yang jadi tantangan bukan rasa pacenya aja, tapi ada aroma menyengatnya. Dan hasilnya gak kuat, Lur. Langsung tumbang. Pak, sabar Pak. Ada manis-manisnya Pak. Ayo Pak. Ada manis-manisnya Pak. Ternyata di tantangan ketiga Mbak. Kita lanjut ke tantangan keempat Pak. Masih ada biji mahoni yang harus dimakan. Baru masuk 1 biji mahoni langsung nyerah, Lur. Gimana Pak? Masih kuat nyobain sari brotowali? Bos, Jus pace. jus bukan, ini bukan Apa ini? pace. Ini sari brotowali. Enak ini seger. Kalau yang ini seger ya? Seger Pak. Seger toh. Lebih seger daripada pace toh Pak. Wah, malah habis sari brotowalinya. Berarti poinnya 3 ya, Lur. 3, Penantang 2, berikutnya 1, Pak monggo. Koko. Walah, ternyata tantangan pertama udah nyerah. Yowis, lanjut tantangan selanjutnya Pak. Ah. Be. Bek. Oh, kalau Be boleh minum Pak, boleh minum, monggo. Ayo boleh minum, ayo. Ini boleh minum. Ini boleh minum. Loh, tumbang juga. Ini Pak, ini paling enak Pak. Ini paling enak. Ternyata nggak sanggup juga, Lur. Coba yang biji mahoni dan brotowali dulu Pak. Siapa tahu berhasil. Satu dikunyah baru telan. Dikunyah baru ditelan. Walah, Pak Koko angkat tangan, Lur. Alias nyerah. Piye toh Pak? Berani-beraninya nantang aku. Kusi. Siapa yang berani lagi? Mas, kusi. Sampean ngekon-ngekon mbok jajal saiki sampean. Ayo, Dul. Saya juga. Iya to, Dul. Jajal Oh. wanita opo ora? Ya.
Aku malah ditantang balik. Siapa takut? Ayo Mbak Kiki, ikut cobain biar aku makin semangat. Wah, Mbak Kiki juga nyerah, Lur. Biar peserta yang lain dulu. Coba ini. Sekarang tantangan makan 10 biji mahoni. Lah iki menurutku enak rasane. Ojo ditanya pahitnya seperti apa. Iki paling pahit di antara menu lainnya. Abe? Abe? Buat yang kalah, langsung dikasih hukuman joget TikTok yang lagi viral. Seru toh hukumannya? Ayo joget semua. Sore Lur, kali ini aku berada di Banyuwangi, daerah yang letaknya di ujung timur Pulau Jawa. Oh itu ada juga, Pak, sana Pak. Cari sana ya Pak. Lur, di desa Sragi, Songgon Banyuwangi, tumbuh tanaman sejenis umbi yang dikenal dengan nama gadung. Oh ini Dul, bentar nanti saya tunjukkan ini. Umbi satu ini dikenal mengandung racun. Kira ini tadi. Bukan itu jambe itu. Ini alon-alon duduk mau kenaan nganu nih gadung. Iya. Ya. Jadi butuh perlakuan khusus sebelum akhirnya bisa diolah menjadi makanan. Hari ini bersama Pak Samsudin, aku mencari gadung di kebun. Untuk mencari gadung, kita harus tahu ciri-ciri dari tanaman gadung. Gadung memiliki batang yang berduri. Batangnya ini biasa merambat ke tumbuhan berbatang keras di sekitarnya. Umbi gadung berada dekat dengan permukaan tanah. Wah, banyak umbi gadung yang aku dapatkan. Aku jadi gak sabar buat cepet-cepet mengolahnya, Lur. Bapak-bapak ini bakal ajarin aku cara warga setempat menghilangkan racun di umbi gadung. Setelah dipanen, gadung harus langsung dikupas kulitnya. Lanjut, iris tipis-tipis gadungnya. Warga di sini biasa menggunakan abu untuk menghilangkan racun pada gadung. Tuang abu ke irisan gadung. Pastikan semua permukaan gadung terlumuri abu. Dengan dilumuri abu, asam sianida yang ada pada gadung akan hilang. Selanjutnya, jemur gadung sekitar 2 hari. Setelah kandungan air pada gadung hilang, barulah rendam gadung di air mengalir. Biasanya, warga sekitar memanfaatkan aliran sungai untuk merendam gadung. Waktu yang dibutuhkan untuk merendam gadung di aliran sungai ini sekitar 3 hari 3 malam. Gadung yang sudah selesai direndam lalu diinjak-injak seperti ini loh. Warga sekitar meyakini kalau menginjak gadung haruslah satu arah. Oh iya, sampai benar-benar hilang racunnya, ternyata masih ada satu tahapan lagi, yaitu pengukusan. Mbak, ini Mbak, gadungnya yang sudah direndam Mbak. Langsung dikukus aja ya Ndol itu. Oh iya.
Gadung harus dikukus sampai 2,5 jam lur. Nah, ini yang sudah selesai dikukus, sudah bebas dari racun. UMKM ini mau olah gadung jadi kue tok atau yang biasa dikenal dengan nama kueku. Tumbuk gadung kukus sampai halus terlebih dahulu. Kali ini kue toknya bakal disajikan bersama flat durian. Bahan untuk membuat flat durian sangat sederhana. Selain daging buah durian, hanya butuh daun pandan, gula, dan santan. Masak sampai mengental. Kue tok mempunyai isian berupa kacang hijau. Ulek kacang hijau yang sudah dikupas kulitnya, garam, dan juga gula sampai halus. Pak, gadungnya Pak, sudah ditumbuk. Lanjut bikin adonan kue toknya lur. Campur tepung terigu, tepung ketan, tepung tapioka, garam, dan minyak. Jangan lupa untuk tambahkan pewarna makanan. Kue tok memang khas memiliki warna yang cerah. Adonan sudah kalis nih, bisa lanjut dicetak. Pipihkan adonan luar yang berwarna-warni, lalu isi adonan kacang hijau. Baru selanjutnya dicetak pakai cetakan khusus seperti ini lur. Kue ini dinamakan kue tok karena saat cetakan kue dipukulkan ke meja menimbulkan bunyi tok. Cetakan dipukulkan ke meja bukan tanpa alasan lur. Ini supaya adonan kue yang lengket bisa terlepas dari cetakannya. Tinggal dimatangkan nih. Tapi sebelumnya taruh di atas daun pisang supaya adonan tidak lengket ke panci. Kukus adonan kue tok selama 15 menit. Asik, kue toknya sudah mateng. Mantap iki lur, apalagi disantap bersama flat durian. Yo makin enak toh rasanya. Sampai lupa loh kalau kue tok yang ini terbuat dari umbi gadung yang terkenal beracun. Lur, tanah Banyuwangi dikenal subur akan beragam jenis buah. Ngerujak dengan aneka jenis buah menjadi agenda wajib saat berkumpul dengan teman-teman lur. Aku yo jelas gak mau ketinggalan. Buah mangga jadi buah favoritku lur. Mau mangga matang maupun yang masih muda, aku suka. Apalagi kalau dicocol dengan bumbu rujak. Beuh, nikmatnya tiada dua. Sengaja kulit mangganya nggak aku buang karena rencananya aku dan Mbak Vivi akan bikin kudapan manis kue cubit dari kulit mangga.
Unik ta, Lur? Kue cubit merupakan salah satu jajanan yang tercipta di masa penjajahan Belanda loh, Lur. Jajanan ini terinspirasi dari kue panekuk asal Belanda yang berukuran kecil. Telur, terigu, gula, vanili, dan mentega menjadi bahan untuk membuat adonan kue cubit. Kocok semua bahan sampai tercampur rata. Sementara kulit mangganya mau aku tumbuk sampai halus supaya mudah dicampur dengan adonan kue cubit. Ada penelitian yang menyebutkan kalau sari kulit mangga punya sifat antioksidan dan anti kanker yang lebih kuat dibandingkan sari daging buahnya. Sekarang campur kulit mangga ke dalam adonan. Rasa pahit kulit mangga akan tertutup oleh rasa manis adonan. Jangan lupa beri pewarna makanan yo. Bebas warnanya, Lur. Pokoknya warna-warni. Waktunya mematangkan adonan. Cetakan kue cubit ini banyak dijual di pasar, Lur. Tuang adonan sampai memenuhi cetakan. Ada yang suka kue cubitnya matang sempurna, ada yang setengah matang. Jadi saat disantap, adonannya akan meleleh lumer di mulut. Kalian tim yang mana, Lur? Kalau kue cubit hampir matang, bisa tambahkan potongan buah dan parutan keju di atasnya. Ini Lur hasilnya. Kue cubit kulit mangga dengan aneka topping. Kuenya udah jadi, Pak. Nah, ini nih kue cubit dari kulit mangga yang kita pakai rujaan tadi. Yuk dicicipin. Rasanya sesuai dengan tampilannya, Lur. Istimewa. Gak ada rasa pahit dari kulit mangganya. Yang terasa di lidahku hanyalah manis. Apalagi kue cubitnya empuk banget. Bikin gak berhenti makan nih, Lur. Jos gandos. Rawa Pening di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjadi salah satu lumbung sumber mata pencarian masyarakat sekitar yo. Salah satu nih dari potensi ikannya. Hari ini aku mau bantu Pak Ongko mencari ikan rawa dengan cara mengecek. Pak, gitu ya Pak yo. Sepertinya ini lokasinya bagus ini Pak Dul. Yuk. Coba pasang ini ya. Ya. Jaga titik dulu. Ya. Mengecek kui maksudnya mencari ikan, cara mengepung ikan dengan jaring ya, Lur. Kang, ewangi getaran ngono, Kang. Ya. Yuk. Adole karo didajak, Dul. Ya. Biasanya memilih lokasinya di rawa yang tidak terlalu dalam. Sekitar 1-2 meter wae. Pokoknya bagian bawah jaring harus menempel pada dasar danau. Langsung dipasang wae yo jaringnya. Jaring dipasang memutar.
Sebenarnya gampang yo, yang membuat susah karena medannya banyak eceng gondok, jadi agak repot sedikit. Tapi nggak masalah sih, justru bagus. Biasa nih banyak ikannya, soalnya eceng gondok kan sering jadi rumah ikan-ikan. Saat memasang jaring memutar, bagian bawahnya harus sambil diinjak supaya ikannya nggak kabur dari bawah. Rasa ditarik, tak suruh kayak gini weh. Sip, wis nyambung iki ujung jaringnya. Yuk, kita bersih Kang. Ayo. Selanjutnya, buang eceng gondok di tengah jaring supaya ikan lebih mudah diambil. Selain itu juga memudahkan saat mempersempit jaring. Cukup yo. Wah iki yang paling khas dari mengecek. Kita harus memukul-mukul air atau eceng gondok yang tersisa. Jadi ikannya akan kabur dan terkumpul di tengah. Saat memukul air akan muncul bunyi cek. Itu alasannya prosesnya dinamakan ngecek yo. Tapi ada juga yang bilang sebutan mengecek berasal dari alat yang dipakai, namanya jaring ngecek. Setelah dipukul-pukul, jaring harus terus dipersempit supaya ikannya terjebak di tengah. Nah, wis kumpul kabeh iki wae. Ayo Mas, langsung diangkat wae. Ada banyak ikan di rawa pening, mulai dari ikan gabus, ikan mas, ikan betik, dan ikan rawa lainnya. Pak, ya, iwake tak bawa pulang dulu ya. Iya. Tak pasang cikru ya. Iya. Mas, yo Mas, golek cikru sik Mas. Yo. Nah, di sini kono. Ikan rawa iki mau dimasak bumbu rujak. Kebetulan ada teratai rawa. Sekalian aku bawa aja, bisa dipakai untuk pelengkap ikan bumbu rujaknya. Bumbu rujak iki sebutan masyarakat di sini untuk pengolahan ikan berkuah dengan bumbu sambal. Ciri khas masakannya pakai kemiri yang lumayan banyak. Bumbu halusnya terbuat dari jahe, lengkuas, kunyit, dan kulit jeruk purut. Oh iya, kulit jeruk purut, jahe, dan kunyit efektif untuk menghilangkan aroma amis ikan. Sengaja pakai cukup banyak, soalnya ikan yang dimasak dengan kuah cenderung lebih amis dibandingkan ikan goreng. Jangan lupa cabai yo. Kudu akeh iki. Bukan bumbu rujak kalau rasanya tidak pedas toh. Bawang merah, bawang putih, dan kemiri juga ikut dihaluskan sekalian biar rasanya lebih menyatu. Wes beres ikannya, lanjut teratai. Yang dipakai bagian akarnya saja. Teksturnya lebih kenyal dibandingkan batang teratai karena mengandung lebih banyak air yo. Sebelum dimasak, akar teratai harus direbus. Tidak hanya untuk melunakkan teksturnya, tapi juga
sekalian membersihkan. Soalnya akar teratai suka mengikat tanah atau lumpur rawa. Ini yang menyebabkan warnanya jadi kehitaman. Gak perlu lama merebus, yang penting warna hitam pada akarnya hilang. Nduk, wis resik kabeh. Udah Pak, udah bersih Pak. Ya wis, tinggal kok aku tak masak. Oh iya Pak. Iki singgirke kok. Kalau semua bahan sudah siap, langsung dimasak yo. Tumis bumbu halus dan bumbu irisnya. Kemudian masukkan akar teratai. Setelah itu, tambahkan air sampai seluruh ikannya bisa terendam. Oh iya, sebenarnya ada dua cara membuat ikan bumbu rujak. Ikannya bisa digoreng dulu, baru dimasak. Tapi bisa juga langsung direbus bersama bahan lainnya. Kalau ikan betik, cocoknya langsung direbus yo. Beda dengan ikan nila atau mujair. Biasanya harus digoreng dulu biar lebih gurih. Tinggal tunggu sampai airnya agak surut yo. Jadi ikan benar-benar empuk dan bumbunya terserap sempurna. Wah, wis mateng iki ikan betik bumbu rujak akar teratainya. Sekilas mirip dengan pecah ikan khas Betawi yo, sama-sama berkuah dan pakai kemiri yang cukup banyak. Rasanya pedes seger yang berpadu dengan manis gurihnya ikan betik. Apalagi ada tambahan akar teratainya, jelas menambah cita rasa tersendiri yo. Masih oke kan aku ngetrailnya? Sudah lama nggak ngetrail nih. Makanya semangat waktu diajak Mbak Dia dan The Gang jelajah Sabana. Ternyata nggak cuma ngajak ngetrail, tapi Pak Dar meminta aku sekalian menggiring kerbau. Pak, yang mana Pak kebunnya Pak? Itu Dol, kebunnya di sana itu. Oh, yang ada 4 itu yang rombongan. Ya itu yang patan itu. Wah, para kerbau sedang merumput di sana. Aku harus siap-siap menggiring. Baru kali ini yang namanya anggun gaul. Aku dan kawan-kawan harus kompak menggiring kerbaunya satu arah. Tapi ya kadang ada aja risikonya. Lagi asik menggiring, motor Pak Dar selip dan ngambek. Gimana kebunnya? Aman? Aman. Lapar nih, udah siang. Mau nggak aku masakin pandap? Wih, pandap. Enak nih pandap. Enak tuh. Enak, ayo. Tapi itu cari daun keladi dulu ya. Ayo Pak, Ayo, cari daun keladinya. Ayo, kita cari daun keladi. Tanaman talas banyak ditemui di Asia Tenggara dan Asia Tengah. Bagian yang paling sering dimanfaatkan bagian umbinya. Talas mengandung banyak getah, jadi harus diolah khusus.
Tapi Mbak Dia nggak minta dibawakan umbi, tapi daun talas. Katanya sih mau dimasak pandap, makanan tradisional masyarakat Lampung. Udah banyak ini. Ayo banyak. Oh ya. Bersihin ya. Iya. Sebelum diolah, pandap harus dihilangkan getah-getahnya. Mbak Dia sudah menyiapkan bumbu pandap. Bumbu halusnya antara lain jahe, kunyit, kemiri, garam, bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Masih ada bumbu pelengkapnya seperti geprek sereh, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Biasanya pandap berisi ikan, tapi yang ini diganti daging kerbau. Sebelum dibumbui, biasanya daging diungkep dulu. Terus daging dipotong kecil-kecil, jadi daging lebih empuk dan bumbu mudah meresap. Kak Dia, ini daun kadinya yang buat pandap. Oh iya, makasih ya, Ndul. Tunggu sebentar ya. Oh, ya Kak. Kalau sudah, dicampur bumbu lainnya, kelapa parut, gula, dan parutan asam kandis. Boleh juga ditambah daun bawang dan seledri untuk sayurannya. Lembaran daun talas lumayan tipis ya. Untuk membungkus perlu beberapa lapis. Kalau cuma selembar, gampang robek, bentuknya juga rusak. Daun talas tidak hanya bisa jadi pembungkus makanan yo, bisa juga langsung disayur, seperti sayur lompong di Jawa Barat. Yang penting, jangan langsung dimakan mentah atau salah cara mengolahnya yo. Kalau sudah selesai dibungkus semua, langsung dikukus. Sama seperti umbinya, daun talas juga mengandung getah. Jadi butuh waktu untuk mengukus sampai hilang getahnya yo. Kalau masih ada getahnya, bisa membuat lidah gatal-gatal saat menggigit. Oh iya, untuk pandap berisi gulungan daun talas saja bisa dikukus selama 8 jam. Luama pol yo, tapi kalau dimakan jelas aman dari gatal-gatal dan enak. Wah ini, tampilannya membuat aku nggak sabar mencicipi. Maklum yo, tadi capek setelah ngetrail dan menggiring kerbau. Ayo teman-teman, kita santap rame-rame. Pandap iki gurih pol. Mesti iki karena bumbu dan tambahan kelapa parutnya.